Trump membuat Iran kehilangan akal ketika ia berhasil mendapatkan tindakan dari Tiongkok yang paling ditakuti Teheran. Beijing, pembeli utama minyak Iran, muncul di sisi Washington, menuntut stabilitas di Selat Hormuz dan menghentikan petualangan nuklir rezim Ayatollah. Pada hari Jumat 15 Mei 2026, peristiwa di Beijing lebih berarti daripada ancaman apapun yang dilontarkan oleh Garda Revolusi Islam, karena Xi Jinping tidak hanya berjabat tangan dengan Donald Trump. Dia sedang menunjukkan bahwa Tiongkok tidak ingin menanggung biaya pemerasan Iran di laut. Rezim Teheran telah bertahun-tahun percaya bahwa mereka bisa mengintimidasi kapal, menekan perdagangan global, dan tetap mengandalkan uang dari Tiongkok yang masuk melalui penjualan minyak dengan harga diskon. Tapi Trump membalikan keadaan ini tanpa pidato yang rumit. Dia menempatkan krisis ini di hadapan Xi, memperlihatkan Iran sebagai masalah bagi ekonomi Tiongkok sendiri, dan meninggalkan Garda Revolusi. Garda Revolusi bereaksi dengan teriakan, latihan militer, ancaman, dan pamer kekuatan. Keputusasaan berasal dari situ. Iran menyadari bahwa pembeli terbesarnya mulai menganggap Selat Hormuz tetap terbuka sebagai kebutuhan, bukan sebagai kemurahan hati. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Standar kredibilitas Milson Alvis, perubahan itu bukan karena simpati, tapi karena kepentingan. Tiongkok membutuhkan energi, membutuhkan kapal-kapal yang beroperasi, dan harus mencegah Iran mengubah Selat Hormuz menjadi alat ancaman. Ketika Trump duduk bersama Xi di Beijing, yang dipertaruhkan bukan hanya sekedar foto antara dua pemimpin. Itu adalah upaya untuk menghilangkan keyakinan Iran bahwa mereka bisa menutup salah satu jalur paling penting di dunia dan tetap bisa menjual minyak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Langkah itu berdampak pada Teheran karena Tiongkok adalah urat nadi minyak Iran. Data yang dikutip oleh Reuters menunjukkan bahwa Tiongkok membeli rata-rata 1,38 juta barel per hari minyak Iran pada tahun 2025. Lebih dari 80% minyak yang diekspor oleh Iran. Minyak tersebut sebagian besar masuk ke kilang-kilang independen Tiongkok yang tertarik dengan diskon karena sanksi Amerika membuat Teheran kekurangan pembeli besar. Itulah sebabnya pertemuan Trump dengan Xi sangat mengganggu. Jika pembelian dilakukan, meningkatkan tekanannya atau menuntut jalur bebas di Selat Hormuz, Garda Revolusi kehilangan uang, kehilangan pengaruh, dan kehilangan narasi kekuatan. Iran mengikuti pola yang sama seperti biasanya, pernyataan keras, aksi militer, dan upaya menunjukkan kendali. Garda Revolusi meluncurkan latihan yang disebut Komandante Marte, sementara pejabat yang terkait dengan rezim berjanji akan memberikan respons terhadap setiap agresi. Namun, sandiwara ini menunjukkan lebih banyak kegugupan daripada kekuatan. Ketika sebuah negara benar-benar meremehkan, maka ia akan meremehkan. Ketika sebuah rezim mulai bergantung pada latihan militer untuk terlihat masih hidup, itu karena mereka tahu situasinya telah berubah. Iran tidak hanya mendapat tekanan dari Washington. Iran melihat Tiongkok, pembeli utamanya, mulai meminta izin melintas, menuntut stabilitas, dan mencari alternatif lain. Hal yang paling memalukan bagi Teheran adalah bahkan kapal-kapal Tiongkok mulai menerima perlakuan khusus untuk melintasi Selat Hormuz. Dilaporkan bahwa Iran mulai mengizinkan beberapa kapal Tiongkok untuk melintas. Setelah permintaan diplomatik dari Beijing, sebuah kapal supertanker Tiongkok yang membawa 2 juta barel minyak Irak berhasil melintas setelah terjebak lebih dari 2 bulan di wilayah tersebut. Ini menunjukkan kontradiksi Iran. Beijing bergantung pada minyak, bergantung pada keamanan maritim, dan tidak bisa menerima jika Garda Revolusi yang memutuskan siapa yang boleh lewat, kapan lewat, dan berapa yang harus dibayar. Dari situ, Iran menyadari bahwa posisinya tidak begitu nyaman. Rezim itu bisa saja berteriak melawan Washington, tapi mereka tidak bisa mengabaikan bahwa Tiongkok juga ingin Selat Hormuz tetap terbuka. Tekanan Amerika juga disertai dengan sanksi. Sebelum pertemuan, Washington sudah menargetkan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang terlibat dalam perdagangan minyak dan bahan-bahan yang digunakan oleh Iran.
Hal ini membuat Beijing merasa tidak nyaman secara terbuka, tetapi juga menunjukkan sebuah kenyataan. Berbisnis dengan Teheran kini menjadi lebih mahal. Tiongkok suka membeli dengan harga murah, tapi tidak suka membeli masalah. Dan Iran kini menjadi seperti itu. Pemasok murah, tapi dikelilingi oleh perang, blokade, risiko maritim, sanksi, dan ancaman gangguan. Raksasa Tiongkok Sinopec sendiri sudah menunjukkan perhitungan ini. Pada Maret 2026, Reuters melaporkan bahwa perusahaan milik negara tersebut tidak berniat membeli minyak dan mencari dukungan untuk menggunakan cadangan dalam negeri selain membeli lebih banyak minyak Arab Saudi melalui pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Ini bukan pidato ideologis, ini soal bertahan hidup secara ekonomi. Ketika kilang minyak terbesar di dunia mencari jalan keluar di luar Iran, pesannya sederhana. Teheran telah kehilangan statusnya sebagai pemasok yang aman. Mereka mungkin bisa menjual dengan diskon, tapi tidak ada diskon yang bisa menutupi kapal yang tertahan, asuransi mahal, blokade Amerika, dan risiko perang. Garda Revolusi selalu berusaha menjual gagasan bahwa mereka mengendalikan rasa takut. Mereka menggunakan milisi, kapal-kapal kecil, ancaman di laut, pidato-pidato yang berapi-api, dan tekanan terhadap jalur perdagangan. Namun, strategi ini bergantung pada satu hal, para pembeli besar terus berpura-pura tidak melihat. Trump menghancurkan zona nyaman itu. Dengan membawa Xi ke dalam pembicaraan tentang Hormuz dan isu nuklir, dia mendorong Tiongkok keluar dari bayang-bayang. Beijing mungkin tidak akan menjadi sekutu formal Amerika Serikat. Tapi sekarang mereka tidak bisa lagi memperlakukan Iran hanya sebagai mitra energi biasa. Sekarang Teheran juga menjadi risiko bagi ekonomi Tiongkok. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar tidak hanya terjadi ketika tembakan dilepaskan. Pada tahun 1972, Richard Nixon pergi ke Tiongkok dan membuka jalur yang mengubah keseimbangan Perang Dingin. Langkah itu tidak langsung membuat Beijing menjadi sahabat Amerika Serikat. Namun, hal itu melemahkan posisi Soviet karena menempatkan Moskow pada kenyataan baru. Washington tahu cara menggunakan diplomasi untuk memisahkan para lawan. Sekarang, Trump mencoba menerapkan logika yang serupa terhadap Iran. Dia tidak perlu membuat Xi mencintai Washington. Cukup membuat Xi mengerti bahwa Iran sedang mengganggu pasokan minyak, pelayaran, dan stabilitas yang dibutuhkan Tiongkok untuk berkembang. Ketika sang patron mulai menghitung ongkos kliennya, klien itu pun panik. Negara-negara lain sudah mulai bergerak agar tidak menjadi sandera kemauan Iran. Uni Emirat Arab mempercepat proyek-proyek untuk meningkatkan kapasitas ekspor minyak melalui Fujairah di luar titik paling sensitif di Hormuz. Arab Saudi muncul sebagai alternatif bagi kilang-kilang minyak Tiongkok melalui Laut Merah. Malaysia dan Indonesia mulai menghadapi bayang-bayang transfer minyak Iran di dekat perairan mereka. Dalam operasi yang berusaha menyembunyikan asal-usul dan menghindari sanksi. Ketika berbagai negara mencari rute, cadangan, dan pemasok alternatif, itu karena rezim Teheran telah kehilangan kepercayaan yang coba mereka jual. Rezim Iran mungkin terus membusungkan dada, tetapi kelemahannya terlihat ketika mereka harus memilih antara mempertahankan ancaman atau menjaga pembeli. Trump memahami hal ini dan menggunakan Beijing sebagai pengungkit. Tiongkok tidak berubah karena kebaikan hati. Mereka berubah karena Selat Hormuz yang ditutup justru menyakiti Tiongkok sendiri. Dan ketika Teheran menyadari bahwa pembeli terbesarnya mulai menuntut ketertiban, sandiwara kekuatan berubah menjadi tanda keputusasaan. Saya Milson Alvis, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir jangan lupa cek komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.